Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidni ilma wa wasyili fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi yunhim waj'alni wajihan bid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawalin ya mubdian bila mithalin falakal hamdu walakal mintu walakas syarafu ala kulli halin. Marilah kita lanjutkan kajian kita Tafsir At-Tanwir, masih di surat Al-Fatihah bagian akhir yang membahas tentang peran warga Muhammadiyah sebagai warga negara dan peran warga Muhammadiyah sebagai warga dunia. Jadi bagaimana kita sebagai warga negara dan bagaimana kita sebagai warga dunia, karena kita ini bagian dari warga dunia. Pertama, sebagai warga negara kita mempunyai tugas untuk pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan. Jadi nomor satu adalah membangun sumber daya manusia. Dulu pernah sudah saya sampaikan bahwa ada 5 latar belakang Kiai Jumat dalam mendirikan Muhammadiyah. Yang pertama adalah memerangi kebodohan, masih ingat ya dulu ya. Yang kedua adalah memerangi kemiskinan. Yang ketiga memurnikan ajaran Islam. Yang keempat membentuk sumber daya manusia yang utuh. Ya, yang utuh. Utuh itu yang dimaksudkan adalah sehat jasmani dan rohani. Kalau sekarang mungkin yang unggul. Ya, unggul itu berarti kalau unggul itu biasanya ditambah dengan berdaya saing. Nah, itu ya. Yang kelima adalah membentuk pengaruh dari luar. Ini latar belakang didirikannya Muhammadiyah. Nah, mengapa pendidikan? Karena pendidikan Muhammadiyah ini punya tanggung jawab besar untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Jadi pendidikan Muhammadiyah ini didirikan bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk mencari uang, tapi semata-mata dengan pendidikan ini maka bangsa Indonesia itu akan selamat. Jadi kalau kita ingin menyelamatkan bangsa Indonesia yang seperti sekarang ini, satu, tugas peran kewajiban Muhammadiyah, warga Muhammadiyah adalah memperbaiki pendidikan, baik secara personal maupun secara institutis apa namanya, ngono kae ya, semoga ingin rada angel iki. Secara personal maupun secara institusional. Mau pada les latihan aku ngomong gitu.
Semoga ngono lah gitu ya. Jadi baik secara pribadi maupun secara organisasi itu tanggung jawab ya. Jadi kalau kita ini mau memperbaiki negara, maka perbaiki pendidikan kita. Secara personal ya keluarga kita, diri kita, cerdaskan diri kita, pintarkan diri kita. Nah, jadikan kita sebagai orang yang berilmu. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan, inti daripada orang yang berilmu itu apa kemarin? Yang kemarin adalah istiqomah. Nah itu ya kemarin, inti daripada ilmu itu begitu. Oleh karena itu, nomor satu adalah tanggung jawabnya untuk pendidikan. Jadi untuk memperbaiki bangsa ini, ya pendidikan nomor satu. Maka kesimpulan yang selama ini diambil oleh para ahli pakar pendidikan mengatakan bahwa jika ini pendidikannya baik, jadi pendidikan Muhammadiyah ini punya tanggung jawab yang besar untuk memperbaiki bangsa, punya tanggung jawab yang sangat luar biasa. Nah, termasuk di dalamnya ada kita yang berada di dalam pendidikan Muhammadiyah. Yang kedua adalah peran dalam pelayanan sosial dan kemanusiaan. Jadi kita juga dalam bernegara punya peran sosial. Di mana di sosial itu di masyarakat. Peran kita sebagai bagian dari warga, sebagai masyarakat punya peran sosial. Artinya kita mempunyai tanggung jawab sosial. Yang saat sekarang juga tanggung jawab sosial ini saya melihat semakin hari semakin menipis. Orang semakin individualistis, mementingkan diri sendiri dan merasa selesai kalau urusannya sudah selesai. Ya, coba kita lihat orang sekarang ini, ya. Jadi tanggung jawab sosial semakin menipis kita ini. Kepedulian kepada sesama, ya, kadang-kadang semakin menipis. Yang ketiga adalah penguatan demokrasi dan partisipasi politik. Jadi warga Muhammadiyah juga harus mengambil peran dalam demokrasi. Yang selama ini Muhammadiyah sudah sejak awal berdirinya bangsa dan negara ini Muhammadiyah sudah punya peran. Dan para pendiri bangsa ini, saya menyebutnya hampir 80% itu adalah dari Muhammadiyah. Kita mempunyai 23 pahlawan nasional sebagai founding father negara kita ini. Termasuk salah satunya adalah Kiai Jamal Dahlan dan istrinya. Dan termasuk perumus Muqaddimah, perumus pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah juga tokoh Muhammadiyah, namanya apa? Ki Bagus Hadikusuma, Ki Bagus Hadikusumo yang juga termasuk perumus Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya. Demokrasi ini penting, dan sekarang ini juga partisipasi politik kita juga penting. Walaupun mungkin kadang-kadang demokrasi yang takarannya yang menjadikan jumlah ya suara menjadi ukuran, itu juga kadang-kadang orang Muhammadiyah juga harus mengambil peranan. Bagaimana kita harus punya strategi bisa mengambil peran dalam demokrasi. Intinya kita tidak boleh acuh terhadap demokrasi, terhadap perkembangan zaman, terhadap perkembangan bangsa ini. Jika bangsa ini ada apa-apanya, orang Muhammadiyah juga kena dampaknya. Ya, orang Muhammadiyah kena dampaknya. Jika kalau ada sesuatu yang tidak benar dalam negara ini, maka warga Muhammadiyah juga harus mengambil peran. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan istilah-istilah yang selama ini sudah digaungkan oleh para tokoh-tokoh kita seperti
kiblat bangsa. Ya, tidak. Itu. Kemudian masih banyak lagi yang lainnya itu, istilah-istilah itu. Ya, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat, ini juga penting adalah menjaga moral bangsa Indonesia. Jadi orang Muhammadiyah ini dikenal di mana-mana memiliki moral yang baik. Penjaga moral. Ini berat kalimat ini ya, penjaga moral bangsa. Gimana itu? Pak Asror ya. Penjaga moral bangsa itu artinya bahwa orang Muhammadiyah itu moralnya menjadi taruhan bangsa dan negara ini. Bahasa kasarnya itu bangsa ini yang bisa diharapkan yang masih bermoral. Mungkin ya ini mungkin kesimpulan yang kita ambil dari tafsir ini. Ya orang Muhammadiyah penjaga moral bangsa, Pak. Masya Allah. Benteng terakhir itu ya moral ini, Pak. Muhammadiyah ini, Pak. Kalau orang Muhammadiyah sudah tidak ada. Kalau sudah orang Muhammadiyah tidak punya moral lagi. Saya tidak bisa berbicara tentang bangsa Indonesia ini seperti apa. Bapak Ibu sudah tahu banyak berita, kasus-kasus yang menimpa tokoh-tokoh atau ya organisasi di luar Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah punya peran yang sangat luar biasa ini. Penjaga moral bangsa. Apa ini Pak Asror? Jadi peran kita dalam warga di Indonesia itu juga ya, bangsa. Para ahli mengatakan bedanya moral dengan akhlak itu begini. Kalau akhlak itu adalah kebaikan-kebaikan yang bersumber dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Dan jika kita melakukan, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, bedanya dengan akhlak, bedanya dengan moral. Moral itu adalah kebaikan-kebaikan yang bersumber dari individu maupun kelompok masyarakat. Jika kita melakukan, maka kita akan disebut sebagai orang yang baik. Tapi tidak mendapatkan pahala. Tapi sama-sama dibutuhkan. Ya, sama-sama dibutuhkan. Hanya bedanya kalau kebaikan yang bersumber dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka jika kita melakukan itu, kita akan mendapatkan pahala. Nah, moral ini penting. Akhlak ini penting. Dan makanya di Muhammadiyah ini, orang itu salah sedikit saja tidak boleh, Pak. Jangankan salah di Muhammadiyah ini. Orang yang tidak ikhlas saja kelihatan di Muhammadiyah itu. Kelihatan sekali. Dan orang-orang yang berbuat salah di Muhammadiyah biasanya tidak lama di dalam Muhammadiyah. Biasanya begitu. Jadi orang-orang yang melakukan kesalahan dalam Muhammadiyah atau yang berbuat kesalahan di Muhammadiyah biasanya tidak lama di dalam Muhammadiyah. Nah, orang Muhammadiyah itu memang berat jadi orang Muhammadiyah itu. Nah itu. Ya. Saya pernah diberitahu oleh orang tua saya. Pak saya pertama kali waktu saya masuk Muhammadiyah itu, Pak saya bukan orang Muhammadiyah, Pak. Saya dipanggil, kamu wis temenan temel Muhammadiyah. Iya, Pak. Kon kudu hati-hati nang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu saringane jek rapet. Itu bahasa bapak saya itu. Saringannya jek rapet. Tahu saringan ya? Masih banyak orang yang putih. Masih banyak orang yang bersih. Masih banyak orang yang istiqomah. Jangankan kamu tidak jujur, kamu tidak ikhlas saja akan kelihatan di Muhammadiyah. Pak saya itu begitu. Dan ternyata betul, kalau kita pelajari di dalam, kemarin sudah saya sampaikan, muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu, yang ketiga adalah apa? Keikhlasan. Kemarin ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ya kemarin inti dari muqaddimah anggaran dasar yang 4 itu loh. Bertauhid,
berdasarkan tauhid, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dikerjakan ikhlas karena Allah. 4, mengutamakan kepentingan umum, mengutamakan kepentingan umat. Itulah Muhammadiyah. Nah, maka orang yang bermoral di sini, berakhlak itu begitu. Ya, di akhlak ini penting. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa di sini bahwa akhlak itu menjadi ukuran tertinggi dalam keimanan dan keislaman orang. Dan ukuran kebaikan akhlak seseorang terletak pada sholatnya. Sudah pernah saya sampaikan itu ya. Sholat yang paling tinggi nilainya adalah terletak pada akhlaknya. Dan akhlak yang paling tinggi adalah ketika kita bisa menjaga perasaan orang lain. Akhlak yang paling tinggi di situ, menjaga perasaan orang lain. Maka oleh karena itu hati-hati ya, jangan sampai kita tidak bisa menjaga perasaan orang lain. Termasuk ceramah harus bisa menjaga perasaan orang lain. Kemudian yang kelima adalah, nah ini ya, pemberdayaan umat. Nah, ini pemberdayaan umat. Jadi pemberdayaan umat ini artinya adalah bagaimana umat ini kita cerahkan, ya, nah gitu loh. Kita gembirakan, kita berdayakan umat ini supaya menjadi umat yang benar, yang baik. Jadi bagaimana kita ini menciptakan umat ini menjadi umat yang berdaya, baik secara ekonomi, ya, pendidikan, mungkin juga ya masalah-masalah ya yang lain. Bagaimana supaya masyarakat ini berdaya, jadi memberdayakan masyarakat. Ya, ini yang peran sebagai apa tadi? Sebagai apa tadi? Warga negara. Nah, sebagai warga dunia kita juga punya peran ternyata. Peran warga Muhammadiyah sebagai warga dunia pertama adalah mewujudkan Islam berkemajuan atau Islam rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana Islam ini menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Islamnya supaya Islam ini menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah ini ya, semesta alam. Ya. Pertama, sebagai warga dunia kita harus menjadi pelopor diplomasi kemanusiaan internasional. Jadi Muhammadiyah juga punya peran dalam diplomasi kemanusiaan internasional. Maka di dalam struktur pimpinan wilayah maupun di pimpinan pusat itu ada lembaga yang menangani, Pak, lembaga hubungan internasional. Kalau di PP itu ketuanya yang membidangi adalah Pak Syafiq Mughni. Itu hubungan luar negeri itu, Pak, internasional. Kita dulu punya diplomat handal namanya Pak Lukman Harun, ya, masih ingat ya, mungkin Bapak Ibu pernah ingat dulu kita juga punya diplomat handal itu. Jadi kalau ada masalah kasus-kasus kemanusiaan global itu ya, kalau sekarang mungkin seperti luar negerinya Muhammadiyah itu. Nah sekarang dijabat oleh ketuanya adalah Pak Syafiq Mughni, ya. Bapak Ibu pasti tahu semuanya ya Pak Syafiq Mughni itu. Nah yang kedua adalah, nah ini, penggerak dialog dan perdamaian antar budaya. Jadi biasanya ini dulu pernah dijabat oleh Pak Din Samsudin, ya, dialog antar umat beragama. Dan beliau juga pernah ditunjuk utusan khusus presiden yang membidangi dialog antar umat beragama. Kemudian beliau mundur dan pernah digantikan juga oleh Pak Syafiq Mughni pada waktu itu.
Nah, ini. Jadi Muhammadiyah ini juga menggerak dialog ya perdamaian internasional, termasuk kasus-kasus yang menimpa misalnya di Filipina Selatan misalnya, di Mindanao, atau mungkin juga di Palestina misalnya, atau mungkin juga di di Cina itu ya, di suku Uighur misalnya juga Muhammadiyah mengambil peran itu banyak ya. Jadi Muhammadiyah punya bagian, dan diplomasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah biasanya lebih bisa diterima karena tidak mewakili kepentingan negara, tapi kepentingan organisasi menjaga perdamaian. Ya, seperti sekarang misalnya di Palestina itu Muhammadiyah lebih diterima karena juga bisa membawa misi kemanusiaan dan misi juga membawa misi perdamaian. Nah itu banyak dikenal Muhammadiyah di sana. Nah, itu biasanya minta, ada yang bahkan kadang-kadang minta untuk difasilitasi oleh Muhammadiyah. Nah itu Muhammadiyah dijadikan sebagai itu. Kemudian yang ketiga adalah pelestarian lingkungan global. Nah, jadi Muhammadiyah juga mengambil peran ini. Dan Muhammadiyah juga pernah melakukan namanya judicial review terhadap pengelolaan air di Indonesia. Ini Muhammadiyah punya. Dan sekarang selagi diinisiasi oleh LHKP. Ya, ini yang LHKP seniornya Pak Mukayat itu, Pak Busro Mukodas, yang sekarang menginisiasi membangun hutan mandiri. Jadi Muhammadiyah sekarang itu mengelola kurang lebih 4.000 hektar hutan mandiri. Itu wakaf, hutan wakaf namanya. Untuk menjaga kelestarian lingkungan ini. Jadi menjaga lingkungan hidup. Karena ini Pak Busro ini di mana-mana dia sebagai, maaf ya, termasuk di mana-mana memfasilitasi nih Pak penjagaan alam ini. Tapi juga memang berat ini. Karena harus berhadapan dengan oligarki, ya, oligarki yang berusaha bagaimana mengeruk kekayaan alam, sedangkan orang Muhammadiyah mempertahankan. Ini termasuk kasus-kasus di mana Banyuwangi misalnya, itu Pak Busro langsung turun, ketua LKP pusat itulah, mantan ketua KPK. Di Jember juga begitu. Nah ternyata ternyata hutan-hutan di negara kita ini di dalamnya banyak mengandung sumber daya alam, terutama adalah emas. Seperti misalnya Bapak Ibu tahu di Trenggalek, Bapak Ibu pernah ke Trenggalek, tahu kan gunung-gunung di Trenggalek itu, semua gunung di sana itu mengandung emas. Trenggalek. Kemudian di Jember. Kemudian di Banyuwangi juga begitu. Jadi banyak sekali. Termasuk Lapindo. Lapindo itu adalah mengandung gas alam terbesar se-Indonesia. Nah, itu. Dan 20-40% gas alam nasional itu dihasilkan dari Sidoarjo. Dan kita kadang-kadang nggak tahu, ya. Jadi luar biasa itu. Ini jadi ini peran kita dalam kemudian yang keempat adalah penguatan pendidikan dan dakwah internasional. Nah, ini yang ya pendidikan ini, penguatan pendidikan secara internasional ya, kita mungkin sudah kalau yang ini saya kira sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah yang menjalin kerjasama dengan berbagai macam institusi secara internasional. Misalnya seperti di Sura sendiri sudah banyak, bahkan juga di sekolah-sekolah sudah banyak juga ya menjalin ini. Saya kira juga peran itu ternyata. Jadi kalau kita misalnya ada kerjasama dengan berbagai macam negara, itu memang ternyata adalah bagian dari peran kita, dan itu mengandung nilai-nilai dakwah. Ya, jadi nilai-nilai dakwanya di situ ada nilai-nilai dakwah secara internasional. Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit
ini bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran yang bisa kita bahas pada siang hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil peran secara pribadi dan secara organisasi. Masing-masing kita juga harus punya peran sebagai warga Muhammadiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah fatkun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.